Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ahmadullah qailan alhamdulillah alhamdulillahilladzi qad akhraja nataij al-fikri li arbabihi wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli hatta badat lahum sumus al-ma'rifah wa muhadaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'ala al-in'ami bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa wa sallim ala alaihi. alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Majelis Musholah Syariah, yang sama-sama kita hormati ini adalah Ketua Pak RW, Pak RT, dan yang lain sebagainya. Ada juga jamaah Majelis Syariah atau Musholah Syariah, yang mana alhamdulillah sekarang tanggal berapa Pak? 31 Agustus bertepatan dengan 7 Rabiul Awal. Berarti maknanya Kamis besok malam Jumat dan hari Jumatnya itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Makanya dari 7 Rabiul Awal saya ingetin, malam Jumat besok itu menarik. Ya, malam Jumat besok itu menarik karena hitungan kalender Hijriah dimulai dari ba'da maghrib. Dimulai dari ba'da maghrib. Bertepatan ketika terbenamnya matahari. Patokannya adalah terbenamnya matahari. Maka waktu maghrib adalah ketika terbenamnya matahari. Jadi makanya mengapa malam Jumat sudah dikaitkan dengan hari Jumat, karena malam Jumat itu sudah masuk ke dalam Sayyidul Ayyam, wa huwa yaumul Jum'ah. Hari Jumat sudah malam Jumat sudah masuk kepada hari Jumat. Berarti itulah mengapa ada malam Jumatan, bukan malam Sabtuan. Ya Pak ya? Bukan malam. Loh, kan katanya hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, tapi kenapa orang-orang itu pada malam Jumat bukan malam Sabtu? Karena hitungan kalender Hijriah dimulai dari ba'da maghrib sampai waktu maghrib di hari Jumat. Makanya kita sama-sama mengingatkan, jangan lupa malam Jumat besok plus hari Jumatnya bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, kita sama-sama ramaikan dengan membaca tahlil, tahmid, dan juga yasin, serta bersyukur kepada Allah, berbahagia akan hadirnya apa Pak? Hari lahir ya daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dipesan sama Pak Ketua DKM untuk menyampaikan tentang kisah Maulid, apalagi ini di awal daripada bulan Maulid, supaya tidak terlewat Pak. Tidak terlewat apa? Tidak terlewat ketika 12 Rabiul Awalnya. Tidak kelewat ketika apa? Ketika nanti di sini 20 September ada Maulid Akbar ya, Maulid Kubro. Nah, supaya jangan terlewat momentumnya. Jangan terlewat momentumnya. Sebetulnya mengapa sih? Ya, mengapa sih? Apa istimewanya daripada bulan Rabiul Awal ini? Apa istimewanya sih daripada bulan Maulid, daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Dikatakan hadirin dalam surat Yunus ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai engkau Muhammad. Ini Muhammad karena Allah yang mengucapkan Pak. Ya, tapi ketika kita mengartikan qul, katakanlah wahai engkau, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nih kata Allah, ini kata Allah Pak.
bukan kata saya. Qul, katakanlah wahai engkau ya Muhammad, kata Allah menyuruh kepada Rasulullah Muhammad, sebaik-baiknya utusan, sebaik-baiknya hamba Allah, manusia pilihan Allah, katakanlah apa? Katakanlah engkau wahai Muhammad, bifadlillah, dengan segala karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan juga dari segala rahmat dari Allah. Allah nyuruh kepada Rasul kita Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, katakanlah dengan keistimewaan, dengan karunia dari Allah dan juga dengan rahmat dari Allah. Apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu. Kamu disuruh untuk yafrah. Apa itu yafrah? Berbahagia. Fariha yafrahu falyafrahu, maka berbahagialah. Allah saja menyuruh kepada Rasulullah Muhammad karena karunia dari Allah, karena rahmat dari Allah, disuruh untuk berbahagia. Ya, maksud daripada rahmat di sini itu seringkali dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad karena sebaik-baiknya rahmat yang Allah turunkan di atas buminya Allah, yaitu siapa? Rasulullah Muhammad, rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah diutus oleh Allah, diturunkan oleh Allah sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat, sebagai kebahagiaan, sebagai karunia lil alamin, bagi alam semesta. Bagi alam semesta. Falidzalika falyafrahu, maka kita harus senang, Pak. Kita juga harus senang. Allah saja menyuruh Rasulullah Muhammad untuk berbahagia, maka kita umatnya malu kalau tidak berbahagia. Fabidzalika falyafrahu, maka alangkah baiknya kita berbahagia, sukacita, senang kita Pak akan hadirnya bulan Maulid ini. Apa kaitannya dengan Maulidnya Rasul? Kaitannya adalah birahmatihi, dengan rahmat dari Allah, dan rahmat dari Allah yang terbesar apa Pak? Yaitu adanya, lahirnya Rasulullah Muhammad. Bahkan lanjutannya, huwa khairum mimma yajma'un. Bahagianya kita, rasa senangnya kita, istimewanya kita, sukacitanya kita, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan Pak di atas muka buminya Allah. Kita mengumpulkan karunia dalam bentuk harta, kita mengumpulkan karunia dalam bentuk tahta, tetapi ada yang lebih baik. Apa itu? Senang akan hadirnya bulan Maulid, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak. Lalu mengapa kita ini harus bangga? Kan alasannya mengapa kita ini harus bangga. Yang pertama, kita disuruh untuk bangga, disuruh untuk senang hati, disuruh untuk sukacita. Jangan bersedih, la tahzanu. Jangan bersedih, la tahzanu bi khuduri maulidi sinnan nabi. Kita jangan sedih ya dengan datangnya bulan Maulid Nabi. Mengapa kita tidak boleh bersedih? Abu Lahab Pak. Kenal Abu Lahab? Siapa? Pamannya Nabi, yang paling jahat sama Nabi, yang paling galak bengis sama Nabi. Tapi jangan salah Pak, Abu Lahab itu pamannya Nabi yang paling bengis, pamannya Nabi yang paling jahat, pamannya Nabi yang paling galak. Tapi beliau adalah orang yang pertama kali sedekah
kepada Rasulullah Muhammad. Maka dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan bahwasannya pernah keluarganya Abu Lahab ketika Abu Lahab telah wafat, ketika Abu Lahab telah wafat, dia adalah pamannya yang membenci Nabi, pamannya yang memusuhi Nabi. Kemudian ketika Abu Lahab itu sudah wafat, keluarganya bermimpi bahwasannya Abu Lahab itu dalam keadaan tidak nikmat, dalam keadaan banyak ujian, dalam keadaan tidak baik di akhirat, kecuali ketika datangnya hari Senin. Mengapa datangnya hari Senin? Karena hari Senin adalah hari di mana baginda Rasulullah Muhammad dilahirkan. Dan ini Pak, gara-gara Abu Lahab, orang yang pertama kali sedekah kepada Nabi, maka setiap hari Senin itu siksaan dari Allah diringankan untuk Abu Lahab. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasannya Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah lahir, itu Abu Lahab memerdekakan budaknya, yaitu namanya Su'aibah Al-Aslamiyah. Siapa Pak? Su'aibah Al-Aslamiyah. Abu Lahab ketika Rasulullah Muhammad lahir fi yaumil Isnin, pada hari Senin 12 Rabiul Awal Amul Fil, tahun gajah. Limada sumia bi'amil fil, kenapa dinamakan tahun gajah? Lianna malikal Habasyah yahdamu Ka'bah, yahdamu Makkah al-Mukarramah, khususon di Ka'bah. Karena raja dari Habasyah, Abraha, yaitu ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Ketika Rasulullah Muhammad dilahirkan pada hari Senin, ketika itu Abu Lahab memiliki seorang budak perempuan, yaitu namanya Su'aibah Al-Aslamiyah. Kemudian Abu Lahab itu memerdekakan budaknya. Mengapa memerdekakan budaknya? Karena apa? Memerdekakan budak supaya Rasulullah itu bisa disusui. Oleh siapa? Oleh Su'aibah Al-Aslamiyah itu, oleh budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Tuh kan. Ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab memerdekakan Su'aibah Al-Aslamiyah. Makanya di situ ada Su'aibah Al-Aslamiyah wa Halimatu Sa'diyah, dan Halimatu Sa'diyah. Dua orang ini adalah ibu susu atau orang yang menyusui Rasulullah Muhammad. Ketika Rasulullah lahir itu Abu Lahab sodakoh apa? Sodakoh dengan yang namanya memerdekakan budak, bukan sodakoh seekor kambing Pak. Kalau sodakoh seekor kambing 3 juta harganya. Kalau sodakoh sapi 20 juta harganya. Kalau sodakoh onta berapa Pak? 50 juta harganya. Sebetulnya lebih mahal Pak dari 50 juta. Cuman karena kita sama-sama kenal jadi dikasih harga 50 juta. Sodakoh onta 50 juta. Ini lebih mahal daripada sodakoh onta. Memerdekakan budak itu lebih mahal daripada apa Pak? Sodakoh onta. Tuh. Katakan kalau sodakoh onta 50 juta, sodakoh memerdekakan budak 75 juta. Berarti Pak, ketika itu Abu Lahab sodakoh kepada Rasulullah dengan memerdekakan budak senilai berapa Pak kira-kira? Kalau dihitung katakanlah 75 juta. Berarti kalau kita sodakoh buat maulid 75 juta, itu baru setara Abu Lahab. Baru setara Abu Lahab. Kalau mau setara dengan kekasihnya, sahabat-sahabatnya Nabi, berarti harus lebih dari 75 juta. Kan maknanya seperti itu ya.
Betul. Berarti kalau kita harganya lebih mahal daripada memerdekakan budak, harganya lebih mahal daripada 1 ekor unta, nah berarti kalau kita baru dihitung sedekah buat maulid dihitung dengan memerdekakan budak kurang lebih 75 juta baru setara Abu Lahab. Dimerdekakanlah itu Suhaibah al-Aslamiyah. Kemudian Suhaibah al-Aslamiyah menyusui Rasulullah gara-gara ya Abu Lahab memerdekakan budak, kemudian Suhaibah al-Aslamiyah itu menyusui baginda Nabi, maka setiap hari Senin, setiap hari lahirnya Rasulullah Muhammad itu Abu Lahab hukumannya diringankan oleh Allah. Itu Abu Lahab saja diringankan Pak hukumannya oleh Allah. Lantas bagaimana kita? Ya, lantas bagaimana kita yang merupakan umatnya Rasulullah? Lantas bagaimana kita yang mana kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah, kita ini sebaik-baiknya umat, Pak. Kita ini sebaik-baiknya umatnya siapa? Umatnya Rasulullah. Ukhrijat linnas, umatnya Rasulullah, yang mana Rasulullah itu dilahirkan linnas untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yang mana menyuruh kepada amal ma'ruf, kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Dan kita adalah umatnya Rasulullah. Kuntum khairu ummah, kita ini sebaik-baiknya umat, Pak. Mengapa kita yang pertama tadi saya bahas harus bangga sama apa? Sama hadirnya bulan Maulid. Yang pertama, Abu Lahab saja diringankan hukumannya oleh Allah karena sedekah untuk Maulid. Sedekah untuk Rasulullah maksudnya. Sedekah ketika lahirnya Nabi. Ya. Lantas kita juga adalah sebaik-baiknya umat. Ya. Ukhrijat linnas, umatnya Rasulullah Muhammad. Maka kita harus bangga, harus senang, harus sukacita, harus berbahagia dengan hadirnya bulan Maulid Nabi ini. Nah, itu. Jangan ketika ada yang bertanya, memang apa hukumnya Maulid? Ya, memang apa hukumnya Maulid? Maulid itu apa artinya, Pak? Maulid itu artinya adalah hari kelahiran. Maulid apa maulud? Ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud. Maulid adalah hari kelahiran. Maulud adalah orang yang dilahirkan tuh, namanya maulud. Nah, ketika begini saja Pak, simpelnya lah. Ketika ada orang yang bertanya atau ada orang yang menentang Maulid, begini saja. Ketika ada seorang bapak, itu punya anak, anaknya hitam, keriting, hidungnya pesek, tapi punya anak tuh, itu senang gak Pak? Senang. Walaupun anaknya hitam, keriting, hidungnya pesek, tapi itu senangnya luar biasa Pak, punya anak tuh. Sampai dikasih tahu ke tetangganya, nih saya punya anak nih, ganteng banget. Kata dia ganteng banget. Tuh. Sampai akikahan dipanggil semua tetangganya buat makan, buat ngenalin anaknya. Padahal anaknya belum tentu di masa yang akan datang jadi orang yang bermanfaat. Tapi datangnya, lahirnya anak, bahagianya luar biasa. Padahal anaknya hitam, pesek, keriting, hidup lagi. Tapi bahagia. Lantas bagaimana kaifala nafrahu bi maulidin nabi? Bagaimana kita tidak senang dengan hadirnya maulid Nabi? Rasulullah itu kan manusia yang paling mulia akhlaknya, yang paling tampan perangainya, yang paling tegap badannya, yang paling baik akhlaknya. Lantas kalau kita tidak bahagia Pak, tidak senang kepada ketika ada datangnya hari lahir Rasulullah Muhammad, lah kita ya punya anak aja walaupun hitam itu senang gak Pak? Senangnya luar biasa.
Apalagi anaknya ganteng ya Pak. Ini saya mengkiaskan Pak Bu, ya mengkiaskan. Ya jangan nanti waduh ini Ustaz Ismi ini ngomong anak saya jelek. Bukan begitu. Kita dikasih karunia anak jelek, hitam, keriting, pesek aja senengnya luar biasa. Sampai ngomong ke tetangga-tetangga. Oh ini ganteng banget ini anak saya ini. Ya. Tuh, lantas bagaimana kita tidak bahagia, kita tidak senang, kita tidak sukacita ketika hadirnya, ya, ketika adanya bulan Maulid di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, ini. Oh, lantas memang Maulid ini apa namanya dicontohkan oleh Rasulullah. Pertanyaan saya Pak, Al-Quran, nih Al-Quran yang Bapak baca, Al-Quran yang Bapak pegang, Al-Quran yang diajarkan kepada anak-anak kita. Emangnya Rasulullah menyuruh Pak Al-Quran buat dibukukan? Ya. Hah? Emangnya Rasulullah menyuruh Al-Quran buat dibukukan? Al-Quran ini kalau kita mengkiaskan hukum ya Pak ya, mengkiaskan hukum. Al-Quran dibukukan itu sejak zaman siapa Pak? Khalifah Utsman bin Affan. Ya, Quran dikumpulkan, dijadikan satu, dibukukan supaya orang-orang bisa membaca, supaya orang-orang bisa memahami, supaya orang-orang bisa menghafal. Ini kan hal yang baik. Betul? Ini kan hal yang baik. Al-Quran dibukukan sejak zaman Utsman. Emang Rasulullah pernah nyuruh buat nyatuin Al-Quran menjadi satu kitab? Dari ayat ini dimulai sejak zaman Utsman bin Affan. Ini merupakan hal yang baik. Mengumpulkan Al-Quran adalah hal yang bermanfaat, hal yang baik, sehingga kita nikmati manfaatnya sampai saat ini. Betul tidak Pak? Begitu juga kita mengkiaskan, mensamakan hukum Maulid. Adalah hal yang baik. Toh isinya di dalam Maulid itu apa? Membacakan sirah nabawiyah, membacakan sirah kehidupan Rasulullah, membacakan bagaimana akhlak Rasulullah, membacakan, kita kaji bersama-sama bagaimana apa bentuk tubuh mulia daripada Rasulullah. Di dalamnya diisi dengan pengajian, di dalamnya diisi dengan kalam ilahi, dengan pembacaan Al-Quran, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ini adalah hal baik, ya, hal yang bermanfaat yang terus harus sama-sama kita jaga. Seperti itu, Pak. Ya, tuh. Loh, kan ngaji bisa selain di Maulid. Pertanyaannya, emang selain Maulid pada ngaji? Emang selain Maulidan pada ngaji? Ya, pernah Pak, ada satu kejadian. Teman saya ketika itu saya pernah ditanya. Ya, saya pernah ditanya. Emangnya kalau nuju harian itu harus tahlilan? Emangnya nuju harian itu harus ada tausiahnya? Ya, emangnya kalau kita ngaji harus ketika tujuh harian? Emang kalau kita ngaji harus ketika tiga harian atau 40 harian? Lalu kemudian saya balik pertanyaannya. Kalau ketika 40 harian, 7 harian pada datang ngaji, pada ikut ngaji di dalamnya. Saya tanya, selain 7 harian pada ngaji enggak? Enggak. Berarti apa? 7 harian itu adalah momentum ngumpulin umat biar pada ngaji. Ya. Biar pada jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Ngapain 7 harian? Ngapain 40 harian itu? Ya, nanti emangnya ngaji harus 7 harian, harus 40. Lah, pertanyaan kita balik. Emangnya selain 7 harian pada ngaji? Lah kan orang. Ya Pak ya, justru ketika 7 harian pada kumpul, pada silaturahim, ya. Pada kumpul, pada silaturahim, pada baca Yasin, dengar tausiah kan ngaji. Selainnya mana pernah dengar tausiah. Nah, itu. Jadi seperti itu, Pak. Ya, kita kembali kepada pembahasan mengapa harus bangga, harus senang akan hadirnya bulan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Lalu berikutnya setelah yang pertama tadi
Abu Lahab saja orang yang membenci Rasulullah, orang yang sangat jahat kepada Rasulullah, setiap hari Senin itu hukumannya diringankan oleh Allah gara-gara bersedekah ketika hari lahirnya Rasulullah Muhammad. Maka kita juga disunahkan untuk berpuasa pada hari Senin. Disunahkan untuk berpuasa pada hari Senin. Besok hari Senin nih Pak. Besok hari Senin. Mengapa disunahkan berpuasa pada hari Senin? Karena hari Senin adalah hari lahirnya Rasulullah Muhammad. Bulan Rabiul Awal ini Pak tidak ada keistimewaan di dalamnya. Awalnya, ya, tidak seperti bulan suci Ramadan yang sering disebut, ya, tidak seperti bulan suci Ramadan yang sering disebut, tidak seperti bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah yang masuk ke dalam kategori arba'ata hurum, 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Tetapi apa Pak? Gara-gara lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad, bulan Rabiul Awal ini jadi menarik, jadi istimewa. Maka yuk sama-sama, ya, yuk bareng-bareng, yuk di momentum bulan Maulid ini kita sama-sama berbahagia. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yuk sama-sama kita berbahagia, sama-sama kita senang, kita sukacita. Ya. Nah, dengan apa? Dengan hadir di majelis-majelis Maulid, dengan mensukseskan kegiatan-kegiatan keislaman, kegiatan-kegiatan Maulid. Kita ajarkan ini Pak, putra-putri kita, cucu-cucu kita, bagaimana mereka mencintai Nabinya Rasulullah Muhammad. Biar bagaimana kita ajak cucu kita, ajak anak kita, ajak keluarga kita buat apa? Buat datang ke Maulid. Di dalamnya isinya membaca sejarah Nabi. Di dalamnya isinya membaca kisah akhlak mulia serta bagaimana bentuk tubuh mulia Nabi. Biasanya kalau Maulidan ada ceramahnya ya Pak? Ada. Jadi anak-anak kita makin cinta kepada Nabinya. Kita juga Pak, yang udah sepuh. Saya kayaknya nggak termasuk kayaknya. Saya masih muda soalnya ya. Ya. Kita juga nih yang sudah berumur mentajdid. Apa itu mentajdid Pak? Memperbaharui apa? Memperbaharui supaya kita makin cinta sama Rasulullah, makin cinta kepada Nabi besar kita Muhammad. Karena Rasulullah Pak adalah makhluk, adalah orang yang mulia, yang membawa Islam sebagai dinul kafah, sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang sempurna, sampai kita dinobatkan oleh Allah sebagai khairu ummah, sebagai sebaik-baiknya umat. Ini saya mau nanya Pak, Islam ini katanya agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Lantas nabi-nabi sebelum Rasulullah itu agamanya apa ya? Nabi Adam itu agamanya apa? Nabi Nuh itu agamanya apa? Nabi Isa itu agamanya apa? Dalilnya merujuk kepada ayat Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Inna dina, bahwasannya sesungguhnya din, agama, indallah, menurut Allah itu hanya Islam. Jadi Nabi Ibrahim juga agamanya Islam. Nabi Adam juga agamanya Islam. Sholat mereka, sholat Pak, sholat. Beriman mereka Pak, pasti beriman kepada Allah. Sehingga datanglah Rasulullah Muhammad sebagai akhirul anbiya wa imamur rusul.
Apa akhirul anbiya? Nabi yang terakhir. Wa imamur rusul, dan pemimpinnya, imamnya para rasul. Ada buku cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga, cetakan terakhir. Yang paling baik buku yang cetakan mana, Pak? Cetakan terakhir. Ya, cetakan terakhir. Karena cetakan pertama itu direvisi, Pak. Kita nyetak pertama direvisi. Oh, ini ada yang apa nih? Ada yang apa namanya? Apa kalau nulis itu salah itu apa namanya? Ya, ada yang salah lah, ada yang dikoreksi lah. Diralat lah. Ada caps lock-nya ini. Ya, biasanya kalau anak muda itu apa kalau salah nulis itu? Typo. Ah, itu ya. Ini ada yang typo ini. Bikin edisi baru lagi, cetakan kedua, covernya lebih bagus. Ya, covernya lebih bagus. Yang typo udah mulai hilang. Oh, ini cetakan kedua ini ternyata kurang hadis yang dikuatkan, tambahin hadis cetakan ketiga. Oh, dikuatkan lagi dengan maroji yang lainnya. Kasih cetakan terakhir yang paling baik. Maka Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lainnya. Dan Rasulullah sebagai imamur rusul, sebagai imamnya para rasul. Tuh, akhirul anbiya. Nah, umat sebelum Rasulullah Muhammad itu agamanya juga Islam. Mereka sholat, tetapi mungkin mereka sholatnya bukan seperti kita, Pak. Kalau kita 5 waktu, berapa rakaat? 17 rakaat. Bisa jadi mereka lebih banyak sholat daripada kita. Karena kita biasanya 17 rakaat satu hari saja. Kadang rufi al-qalam, ya, kadang yang sholat subuhnya ke siang. Ya, kadang yang zuhurnya juga terlewat. Padahal cuma 17 rakaat. Bisa jadi umat terdahulu lebih banyak dan bisa jadi lebih sedikit. Tetapi yakinlah kata Allah, kuntum khairu ummah. Kita ini adalah sebaik-baiknya umatnya Nabi. Ya, karena Nabi kita yang paling mulia, Nabi kita yang paling istimewa, maka umatnya juga paling mulia. Umatnya juga paling istimewa. Lalu berikutnya, setelah kita berbangga, setelah kita memahami, menjalankan ya sunnah-sunnah Nabi, lalu berikutnya mengapa? Apa yang sama-sama kita pelajari daripada bulan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW ini? Ya. Maka di bulan Maulid ini, ya, di bulan Rabiul Awal ini, kita lebih memahami, kita lebih membiasakan bagaimana memahami dan membiasakan dengan sunnah-sunnah Nabi. Nih, Pak. Membiasakan diri dengan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi banyak nggak, Pak? Banyak. Ya, banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza masya yatakaffa ka'annahu yamshi min sababin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau jalan, idza masya yatakaffa, kalau jalannya tegap, ka'annahu yamshi min sababin, seperti orang yang baru turun dari atas bukit. Berarti artinya kita ini sebagai umatnya Rasul, yang katanya umat paling mulia, diperintahkan oleh Rasul kalau jalannya jangan nyeret. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza masya yatakaffa ka'annahu yamshi min sababin. Rasulullah itu kalau berjalan, jalannya tegap seperti orang yang baru turun dari atas bukit. Orang baru turun dari atas bukit, Pak. Orang baru turun dari atas gunung, Pak. Jalannya diseret apa tegap? Tegap. Kalau jalannya diseret, kepleset. Kita turun saja, Pak, dari tangga, Pak. Jalannya nyeret, jatuh, Pak. Jatuh. Ya, jatuh.
Kita turun dari tangga, jalannya tegap Pak, tegap. Ya. Jalannya tegap. Maka kita pulang dari sini ke rumah, kita berangkat kerja, berangkat ke masjid, berangkat ke sekolah, berangkat ke tempat-tempat yang lainnya. Jalannya itu jangan diseret, jalannya harus tegap. Berarti kalau kita pulang jalannya tidak diseret, kalau kita pulang jalannya tegap, secara tidak langsung kita menghidupkan sunnah Nabi, kita menghidupkan sunnah Rasul. Nih yang pertama, ya karena banyak sunnah-sunnah Nabi, ya sunnah-sunnah Rasul yang sebetulnya simpel, sebetulnya sederhana. Ya, jalan tidak diseret, sunnah Nabi. Ya, mandi bareng sama istri, sunnah Nabi. Tapi mandinya di betak Pak. Mandinya zaman sekarang di betak. Karena ketika itu Siti Aisyah meriwayatkan bahwasannya beliau pernah saling memandikan. Berarti saling memandikan itu apa Pak? Aisyah memandikan Nabi dan Nabi memandikan Siti Aisyah. Saling memandikan. Antara Siti Aisyah memandikan Nabi dan Nabi memandikan Siti Aisyah. Fi ina'in wahid, pada satu bejana. Zaman itu bejana Pak namanya. Zaman sekarang mungkin betak. Ya, zaman sekarang betak. Nah makanya ibu-ibu nih, ya menjalankan sunnah Nabi, ya mandi bareng suami di betak. Kalau di rumahnya nggak ada betak Bu, ajak di hotel bintang 5 di puncak Bu. Karena itu pasti ada betapnya. Niatnya apa? Menjalankan sunnah Tuh ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah ya sila fi ina'in wahid, saling memandikan dalam satu bejana. Nah, setelah kita Pak berikutnya bahagia, bangga dengan hadirnya bulan Maulid. Lalu berikutnya kita menjalankan sunnah Nabi, ya sunnah Nabi. Lalu berikutnya apa ini? Ya, setelah kita menjalankan bagaimana sunnah Nabi, bagaimana kebiasaan Nabi, kita mengajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita tentang bagaimana mereka mencintai Nabi. Nah, puncaknya adalah bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita mensukseskan kegiatan Maulid Nabi. Nah, kita sama-sama sukseskan. Karena ini adalah bentuk rasa syukur kita, ya, bentuk rasa syukur kita. Kita Pak, kalau manggil Rasulullah jangan pakai nama saja Pak, jangan pakai nama saja. Kalau di sini tadi qul bi fadlillah, katakanlah wahai engkau ya Muhammad, ini Allah yang ngomong. Tapi kalau kita manggil Rasulullah jangan pakai nama Muhammad saja, tapi ditambahi ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Muhammad, ya Nabiullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad. Kalau Rasulullah dipanggil dengan ya Sayyidi, ya Nabiyuna, ya Rasulana Muhammad. Kalau ya sahabat-sahabat Nabi yang perempuan kita panggil pakai Sayyidah, ya Pak ya. Makanya kita manggil Fatimah dengan Sayyidah Fatimah, kita manggil Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Khadijah, kita manggil Ruqayyah dengan Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Pak, Sayyidah. Laki-lakinya Sayyid atau Sayyidina atau Sayyidi atau Sayyid, ya. Bisa Sayyidina adalah artinya Tuhan kami. Sayyidi artinya Tuanku. Sayyid artinya Tuhan. Sayyidi ya Muhammad, Tuanku wahai Rasulullah Muhammad. Ketika manggil yang perempuan, istrinya Nabi, ya sahabat-sahabat Nabi yang perempuan pakai Sayyidah.
Tuh ditambahin, jangan manggil Khadijah, jangan manggil Fatimah, jangan manggil Ruqayyah, ditambahin Pak. Sayyidah. Sayyidina itu Sayyid ditambahin domir nun. Nah, artinya tuan kami. Sayyidina tuan kami. Sayyidi artinya tuan aku, tuanku. Ya, Sayyidina tuan kami. Sayyidina ya Muhammad. Makanya kan ada Sayyidina Muhammad, ada ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, itu sama aja artinya Pak. Hanya beda domirnya saja. Artinya tuan kami, tuan aku. Tuan kami dengan tuan aku sama saja. Aku berarti menunjukkan makna sendiri, kami menunjukkan kita semua. Itu ya Pak ya, Sayyidina. Kalau perempuan sayyidatina atau sayyida atau sayyidati. Biasanya kalau orang Arab begitu Pak. Ya, kalau orang Arab itu manggil sidna Nabi tuh. Sidna dari kata sayyidina. Karena lidahnya susah ngomong sayyidina, maka jadi sidna Nabi. Sidna Nabi, sidna Nabi, sidna Nabi. Oh, betul tidak? Sayyidina Nabi itu dari kata Sayyidina Nabi. Susah orang Arab ngomongnya. Sayyidina Nabi jadi Sayyidina Nabi. Perhatiin dah orang-orang Mesir, orang-orang Arab ngomong Sayyidina Nabi itu Sayyidina Nabi ya, Sayyidina Nabi ya Rasulullah Muhammad. Sama kayak orang Indonesia Pak. Susah ngomong Sayyidah Khadijah, susah ngomong Sayyidah Fatimah. Sayyidahnya disingkat. Jadi apa? Siti. Betul nggak? Nah, Siti Khadijah, Siti Ruqayyah, Siti Fatimah. Coba itu di pelajaran SKI, anak-anak SD, anak-anak SMP. Khadijah dikenalkannya Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Ruqayyah, Siti Aisyah. Karena lidah orang Indonesia susah ngomong Sayyidah, disingkat itu Pak. Jadi apa? Siti. Oh, ilmu ya Pak ya, ilmu tuh ya. Jadi ketika ada Siti Khadijah, kok namanya Siti ya? Ya, masa istrinya Rasul namanya Siti? Ya namanya Khadijah. Siti Aisyah namanya Aisyah. Siti itu adalah singkatan dari Sayyidati atau Sayyidah. Kan tadi sayyidi untuk laki-laki, untuk perempuannya sayyidah. Ya. Sayyidina atau sayyidi, sayyidahnya jadi sayyidati atau sayyidatuna. Disingkat sayyidati, sayyidah, sayyidatuna, siti. Lah ini kok kadang kalau di buku SKI anak SMP, di buku SKI anak apa? Di anak aliyah itu Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Ini Siti ini marga Pak. Ya, Siti ini marga ya. Ya bukan. Siti itu adalah penghormatan dari kata sayyidati. Oh ya. Jadi kita Pak ingin mengucapkan sayyidina, sayyidi, sayyid, sayyidati, sayyidatuna atau sayyidah, itu sama saja Pak. Artinya sama saja. Ya. Karena susah orang Arab ngomongnya ya sidna Nabi. Ya sidna Nabi, sidna Nabi, sidna Nabi, sidna Nabi. Sidi Muhammad. Oh, Sidi Muhammad. Maksudnya apa Sidi Muhammad? Sayyidi ya Muhammad, ya Muhammad. Ya memang lidahnya sulit ya Pak. Lidahnya sulit untuk apa? Untuk melafatkan itu ya, makanya digampangkan. Ya digampangkan. Contoh ya, orang apa namanya? Misal orang Jawa disuruh kalem ngomong kayak orang Sunda. Itu lidahnya terbiasa Pak? Tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Sama orang Arab juga seperti itu sama. Ya, sama. Jadi mereka tidak sefasih kita. Ya, makanya kadang saya kalau ngomong bahasa Arab itu di Saudi, di Mesir, ya, bahasa Arab yang kita pelajari di Indonesia itu saya diketawain Pak.
Ya, saya diketawain. Mengapa diketawain? Karena seperti anak SD yang baru belajar ngomong bahasa Indonesia. Saya saat ini sedang makan. Sesudah makan, saya ingin pergi ke sekolah. Itu kira-kira bapak kalau ngomong gitu diketawain nggak sama tetangga pak? Tetangga, lapar nih, pengen makan. Kan biasanya kita kayak gitu ya pak? Bu, lapar bu, pengen makan. Bu, ayo bu, kita sholat ke masjid. Bu, ayo bu, jamaah. Kan biasanya kayak gitu ya, kita ngomong di rumah. Nah, ayo nak jamaah, sholat di masjid. Ini menjadi kalimat yang apa itu? Kalimat yang kaku. Anakku, ayo kita sholat di masjid. Istriku, kita sama-sama makan. Sesudah makan kita sholat. Sesudah sholat kita membaca Yasin. Kan lucu itu pak. Sama seperti itu. Ya sama seperti. Enggak luas. Iya, tidak terbiasa. Ya, tidak luas lah, tidak terbiasa ya. Kan kita ayo nak sholat. Ayo bu, kita makan bersama. Kita berangkat ke masjid bersama-sama. Begitu juga sama orang-orang Arab itu ya. Begitu juga sama orang-orang Arab itu. Mereka mengatakan ya Sayyidina Nabi. Ya, artinya ya Sayyidina Nabi. Nah, kita jangan pak memanggil Rasulullah dengan panggilan Muhammad saja, tapi di depannya harus ada tambahan. Ya Nabi Allah ya Muhammad. Ya Rasulullah ya Muhammad. Atau ya Habibullah ya Muhammad. Makanya kan banyak. Ya Habibullah, wahai kekasih Allah ya Muhammad. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah ya Muhammad. Ya Sayyidina ya Muhammad, ya Sayyidi ya Rasulullah. Wahai Tuhan, wahai Tuanku, bukan Tuhan ya Pak, tapi Tuhan. Ya, wahai Tuhan kami, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Saya izin minum sejenak. Ya. Lalu yang berikutnya, hadirin sekalian, setelah tadi sama-sama kita mensukseskan kegiatan maulid kita sama-sama bangun, ya kita sama-sama bahu membahu untuk kesuksesan ya, maulid kita. Lalu yang terakhir adalah jangan lupa Pak, mengajak umat muslim, mengajak tetangga kita, mengajak saudara kita, keluarga kita, anak kita untuk terus bersolawat kepada Nabi. Ya. Innallah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Lantas bagaimana kita ini adalah makhluk yang penuh dosa, makhluk yang banyak salah, makhluk yang banyak khilaf. Maka wajar nanti di akhirat kita membutuhkan syafaatnya Nabi, syafaatnya Rasul. Apa itu syafaat Pak artinya? Syifa, apa syifa? Obat. Ya, obat. Orang sakit dikasih obat. Kullu da'in dawaun. Ya, kullu da'in dawaun. Segala macam penyakit pasti ada obatnya. Dan obat dosa-dosa kita, obat kelalaian kita, ya, yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah syafaat dari Nabi. Kita punya kesalahan, punya kekhilafan, punya kelupaan. Ya, kullu da'in dawa'u wa dawa'u dzunub at-taubah. Segala macam penyakit itu pasti ada obatnya. Dan obat daripada penyakit dzunub atau penyakit dosa yaitu tobat. Dan disempurnakan dengan apa? Disempurnakan dengan syafaat ya daripada Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Pak, kita perbanyak bersolawat ya. Perbanyak bersolawat kepada Nabi, perbanyak mengingat Nabi. Ya karena kalau tidak ada Nabi, tidak ada Rasulullah Muhammad, bayangkan ya, kalau kita ini hidup aja Pak pada zaman Nabi Nuh misalnya ya, atau kita hidup pada zaman Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, ya, mungkin lebih banyak Pak cobaan daripada sekarang ya Pak. Nampaknya zaman itu belum ada sosmed aja Pak. Ya, mungkin kalau kita hidup zaman Nabi Ibrahim, hidup zaman Nabi Musa, itu lebih banyak cobaannya. Nampaknya mungkin zaman itu belum ada sosial media saja Pak. Ya. Ya. Bayangkan Nabi Nuh saja hidup 900 tahun, pengikutnya cuma 40. Berarti 10 tahun satu pengikut. Bayangkan Pak, itu orang nyalek 10 tahun yang nyoblos cuma satu Pak. Ya. Nabi Nuh 90 tahun hidup, pengikutnya cuma 80. Berarti kan rata-rata 10 tahun satu pengikut. Orang nyalek per 10 tahun yang nyoblos cuma satu, bubar partainya. Ya. Orang jualan 10 tahun yang beli cuma satu, bubar. Orang ngaji 10 tahun yang ikut cuma satu. Tapi itulah luar biasanya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabiullah yang lain. Makanya semoga dalam gunjang ganjing huru hara, khususnya di Republik tercinta kita Indonesia, kita sama-sama berdoa Pak kepada Allah, khususnya di bulan Maulid ini, dengan wasilah daripada Rasulullah Muhammad, dengan wasilah kita bertawasul kepada Sayyidina Muhammad, Rasulullah Muhammad. Semoga ya negara kita ini diberikan kedamaian. Amin. Ya, diberikan kedamaian, yang salah diberikan kesadaran. Amin. Ya, dan juga kita yang benar diberikan kesabaran. Ya, yang salah diberikan kesadaran, yang benar diberikan kesabaran. Kita berdoa di bulan Maulid ini dengan wasilah syafaat dari Rasul, semoga negara kita menjadi baldatun thayyibah, menjadi negara yang baik, ya, negara yang aman, negara yang tentram, bil mujizat ummil Quran wa syafaati Rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka berikutnya jangan juga kita remehkan tawasul, ya, karena tawasul itu kan artinya ketika kita tetap memintanya kepada Allah. Tapi dengan bertawasul kita meminta kepada Allah lewat wasilah Rasulullah. Bahasanya Pak, orang dalam. Ya, orang dalam. Ya, bertawasul itu doa pakai orang. Lah doa pakai orang dalam. Lah kita doa langsung kepada Allah. Lah kita ini kan ahli maksiat Pak. Banyak dosa. Langsung doa kepada Allah. Lah itu emang langsung dikabul Pak. Ya wallahu a'lam. Ya, tapi kita doa kepada Allah lewat tawasul kepada Rasulullah, lewat tawasul kepada waliullah, lewat tawasul kepada kekasih Allah. Wahai Rasulullah, wahai waliullah, wahai kekasih Allah, ini saya punya doa untuk Allah, dibantu untuk disampaikan kepada Allah. Itu maknanya tawasul. Oh ya, itu maknanya tawasul. Makanya kan bertawasul ke siapa? Kepada Rasulullah, kepada para waliullah. Kan waliullah itu balhum ahya Pak. Waliullah itu kan jasadnya memang sudah mati, tapi ruhnya masih hidup. Bayangkan Pak, kalau wali songo itu bukan waliullah, bukan kekasih Allah. Indonesia ini negara yang luas,
Indonesia ini negara yang banyak pulaunya. Tetapi bagaimana bisa Indonesia menjadi negara dengan muslim terbanyak di Indonesia? Kalau bukan yang menyebarkan itu waliullah. Kalau bukan yang menyebarkan itu kekasih Allah. Kalau bukan yang menyebarkan itu orang-orang pilihan Allah. Ya. Padahal yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya Indonesia, tidak banyak. Tidak banyak. Tetapi bagaimana beliau-beliau, orang-orang yang luar biasa ini dijaga oleh Allah, bisa menyebarkan agama Allah sampai sebanyak saat ini, dijaga orang-orang muslim ini nih di Indonesia ini. Ya, dijaga orang-orang muslim dari apa? Dari pendatang yang ingin mengkafirkan orang-orang muslim. Karena apa, Pak? Karena negara kita Indonesia masih dijaga oleh kekasih-kekasih Allah. Jadi seperti itu. Kita jangan salahkan, ya, jangan salahkan orang yang bertawasul. Ya doa kepada Allah mau langsung ya monggo. Tapi kalau saya sih lebih milih tawasul supaya dibantu sama Rasulullah, supaya dibantu sama orang-orang pilihan Allah. Bahasanya kita doa dibantu pakai orang dalam. Orang dalamnya adalah orang-orang soleh. Bukan kita doa ke kuburan, bukan kita minta sama waliullah, bukan. Tapi kita minta dibantu, disampaikan maksud kita kepada Allah. Lewat siapa? Lewat wasilah Rasulullah, lewat wasilah waliullah. Makanya namanya tawasul. Semoga sedikit dari saya bisa bermanfaat. Ya, ikhtisornya atau yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah bagaimana di bulan Maulid ini kita berbahagia, kita sukacita, kita senang. Karena apa? Karena hadirnya bulan Maulid. Karena kalau bukan Rasulullah, mungkin kita bukan dikategorikan sebaik-baiknya umat. Ya mungkin kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak bisa menikmati Islam, yang menikmati karunia yang luar biasa, karunia kesehatan, karunia keimanan, karunia apalagi kelengkapan kesehatan jasmani, rohani dan lain sebagainya. Ya, maka di akhir kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, kita senantiasa dirahmati oleh Allah, kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf jika sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan. Terakhir, mari kita sukseskan kegiatan Maulid kita tanggal 20 ya Pak? 20 September, berarti hari Sabtu kalau kita sukseskan dengan harta, pikiran, lalu tenaga dan lain sebagainya, dengan tujuan, dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Sekarang kita dikumpulkan dalam keadaan sehat, dan nanti di akhirat pun kita dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah, tidak ada yang kurang satupun. Ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.